Ingat Bapak Ibu, orang yang pelit, kikir, kedekut, mati tidak bawa harta. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ibu pernah nengok orang mati bawa motor? Pernah nengok orang mati bawa Yamaha Mio? Saya belum pernah. Kalau pernah tolong foto, kirim ke nomor saya 0813 65 055 903. Saya mau jadikan bahan. Tidak ada orang mati bawa harta. Orang Islam mati disampul pakai kain putih, ujungnya tidak dijahit. Tidak ada orang Islam mati bawa kebaya pakai sanggul. Tak ada. Semuanya tinggal. Semua akan tinggal. Abdul Somad sekarang ceramah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai celana. Nanti begitu mati digulung pakai kain putih macam dodol. Jam tangan tinggal, cincin tinggal, dompet tinggal. Mati menghadap Allah bawa apa? Bawa sodakoh. Ibu-ibu yang duitnya banyak, yang kaya-kaya, yang sawitnya lebar, itu hartanya tidak dibawa mati. Ibu kalau meninggal, harta ibu ada 1 miliar, meninggal, maka hartanya dibagi 2, setengah untuk suami, 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Setelah itu dibagi lagi, suami dapat lagi 1/8 karena ada anak. Akhirnya suami dapat 1/4 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat setengah. Maka suami dapat lagi dari yang 500 itu 125. 500 tambah 125 piro? 625. Ibu yang punya tabungan 1 miliar, bapak dapat jatah 625. Orang kalau punya duit 625, itu yang nangis cuman sebelah kanan. Saya nyampaikan ini bukan mau mengadu domba bapak sama ibu. Jangan gara-gara ceramah ini pulang kelahi. Bo, di teh manis aku buat aja sendiri. Bukan itu maksudnya. Supaya kita paham, saling berkasih sayang dalam menikah, selama membina rumah tangga boleh. Tapi ingat, kalau kita mati sendirian. Saya belum pernah ketemu suami yang rela ketika mau ditanam, mas, tolong aku kubur sama istriku sekalian ya. Belum ada. Orang tidak ada yang katanya kaulah sehidup semati. Sehidup semati. Sehidup semati itu kapan? Sebelum Israel datang. Kalau Israel sudah datang, aku hidup sampean mati. Maka pikirlah baik-baik. Inilah amal yang akan kita bawa menghadap Allah. Kalau gajian, beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli teh 1 kotak, beli susu 1 kaleng, beli kopi, roti gabin, masukkan ke plastik, kasih ke rumah anak yatim. Yang ngantar ke rumah anak yatim ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngasih, rupanya emak anak yatim itu cantik, kelahi gara-gara itu. Pantasan sampean rajin pergi ke rumah dia ya, rupanya anak yatim itu emaknya cantik, kelahi. Nah, itulah yang akan menolong. Usap kepalanya. Kenapa kepalanya diusap? Karena dia anak yatim, ayahnya sudah lama meninggal, dia kurang kasih sayang. Siapa yang ngusap kepala anak yatim? Likulli sya'ratin, setiap 1 helai rambut hasanat. 1 helai rambut dapat hasanat, kebaikan. Makanya ibu itu setiap ngusap kepala anak yatim diusapnya semua. Oh, yang gondrong-gondrong. Ada anak yatim yang gundul, nggak ada yang ngusap. Kok nggak ada pahalanya tuh Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Wahai anak itu gondrong atau gundul, yang penting kita usap, pahalanya banyak. Hari ini kita ngusap kepala anak yatim, hari ini kita ngusap kepala anak orang, besok pagi anak kita diusap orang kepalanya. Kenapa? Karena nanti malam bisa saja Abdul Somad mati. Tidak ada jaminan saya akan hidup sampai besok pagi. Semua orang menyangka dia akan hidup besok pagi. Orang yang mati itu kalau kita tanya, Mas, sampean tahu nggak kalau bakal mati nanti malam? Enggak. Semua nyangka besok hidup.
tapi ternyata besok sudah berubah. Hari ini dipanggil. Yang kami hormati penceramah kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad, besok berubah menjadi almarhum Abdul Somad. Dulu Abdul Somad mengusap kepala anak yatim, besok pagi anaknya diusap orang. Zaman sekarang orang mati begitu mudah. Sampean kenapa mati? Si Anu kenapa mati? Dia mati karena ditabrak mobil, Pak Ustaz. Si Anu kenapa mati? Habis makan kambing, naik darah tinggi, berkunang-kunang, mati. Si Anu kenapa mati? Habis makan kolak, habis minum teh manis, kena diabetes meletus, mati. Si Anu mati kenapa? Habis minum kopi, mati. Kok minum kopi bisa mati? Kopi Mirna habis. Oleh sebab itu maka umur yang singkat ini, kalau ada uang zakatkan, ada tanah wakafkan, ada sawit berapa hektar? Bapak sawitnya berapa hektar? Alah, malu mau cerita sama Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustaz. Ibu kebun karetnya berapa hektar? Malu mau cerita Pak Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak Pak Ustaz. Ya berapa hektar? Ya cukuplah untuk 77 keturunan. Memangnya dibawa mati. Ruko. Tinggal mobil, motor. Tinggal. Yang akan dibawa adalah ziswah, zakat, infak, wakaf, sedekah. Maka berikanlah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sudah bersedekah, bersyukur pada Allah karena hatinya sudah selamat dari hubbud dunia, cinta dunia. Orang kalau makin tambah umurnya, bukan makin dermawan, makin pelit. Makanya jangan heran ada orang mbah-mbah umurnya sudah 60-70 tahun diajak puasa. Mbah, sesok awake puasa ya, insya Allah. Makan sahur ya, nggih. Makan sahur ikut. Begitu makan sahur, besok makan lontong sayur pagi. Tapi tadi pagi ikut sahur, kok makan? Aduh, lupa. Salat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman. Baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum. Kok salat zuhur 2 rakaat? Lupa. Puasa lupa. Salat zuhur lupa. Tapi surat tanah ingat. Waktu ada kebakaran, bapak-bapak dari damkar, pemadam kebakaran, bapak, ayo keluar rumah, ayo keluar, apinya besar, nanti mati. Semua orang sibuk mencari emas, mencari cincin. Orang tidak sayang nyawa, orang rela mati. Yang penting surat tanah BPKB selamat. Artinya apa? Orang sayang pada harta melebihi nyawa, maka banyak orang yang mati ditelan harta dan nyawa. 1 tetes madu, iki isine madu, lalu air madu tumpah. Ketika madunya tumpah, datang seekor semut. Dia pertama jilat, manis. Dia sudah mau pergi, jilat lagi, manis. Dia sudah mau pergi, jilat lagi, manis. Akhirnya dia masuk ke dalam madu. Apa yang terjadi kalau semut masuk ke madu? Mati. Inilah yang banyak sekarang. Dunia ini manis, tapi kalau kita lupa, kita hanyut, mati, tidak membawa apa-apa. Maka Bapak Ibu ingatlah, inti dari pelajaran ini sore ini apa? Kalau kita sudah pindah tahun, maka kita harus istiqomah, berinfak, berzakat, bersedekah. Makna istiqomah artinya bertambah jumlah angka nominalnya. Saya tidak mendikte nanya berapa enggak. Kita tanyalah diri masing-masing. Maukah Bapak Ibu istiqomah dalam berinfak, berzakat, bersedekah? Tak ada yang mau. Berhenti aja lah ceramah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak cakap saya menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.